Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ya anak-anak. Perkenalkan, nama ibu Sri Rahayu, NIM 40219007, PGSD 1 semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban Bumiayu. Mata pelajaran pada hari ini yaitu IPA pada kelas 3. Tentang ciri-ciri makhluk hidup pada tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengetahui pengertian dari makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3, yaitu yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lain. Contohnya, berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat, dan lain-lain. Contoh cara bergerak, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernafasan pada makhluk hidup. Yang pertama, pada manusia, yaitu manusia bernafas menggunakan paru-paru. Pada ikan, ikan bernafas menggunakan insang. Pada tumbuhan, tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Pada kecebong dan katak dewasa,
Kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertumbuhnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang pertama pada ayam. Daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Lalu yang kedua ada pertumbuhan pada kucing, dimulai dari anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan pada tanaman dimulai dari biji, kecambah, terus menjadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, melahirkan. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar dapat melakukan aktivitas. Berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuh. Begitu juga dengan kelinci yang memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Berikut contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan mengkilap. Begitu juga dengan daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yaitu yang pertama, bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.